Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jika pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang keuntungan dan kerugian produksi dan perencanaan produksi, hari ini kita masuk ke pembahasan fase dalam perencanaan produk. Fase itu adalah tahap-tahap. Jadi, tahap-tahap dalam perencanaan produk. Sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, kita perlu tahu dulu perencanaan dan perancangan. Apa sih bedanya perencanaan dan perancangan? Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa yang akan datang, yaitu biasa kita sebut dengan planning atau visi, ya. Jadi target yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Sedangkan perancangan adalah usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi, perancangan adalah usulan atau perbaikan dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi, dari sini sudah tahu ya perbedaannya antara perencanaan dan perancangan. Selanjutnya, kita masuk ke fase dalam proses perancangan produk, barang, atau jasa. Perancangan produk terdiri dari serangkaian kegiatan yang berurutan. Kegiatan-kegiatan dalam proses perancangan dinamakan dengan fase. Nah, fase-fase dalam proses perancangan produk berbeda satu dengan yang lainnya. Setiap fase terdiri dari beberapa kegiatan yang dinamakan dengan langkah-langkah dalam fase. Berikut ini adalah fase-fase dalam proses perancangan produk, barang, atau jasa. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang. Yang kedua adalah mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Yang ketiga adalah pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang. Artinya, pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang usaha. Nah, pengenalan yang seperti apa yang akan kita bahas? Di antaranya adalah peluang produk. Jadi ketika kita akan membuat usaha atau kita akan menjalankan sebuah peluang usaha, kita harus tahu tentang peluang produk. Nah, gimana peluang produk itu diperoleh? Caranya ada 4. Yang pertama, produk baru atau produk yang baru kita keluarkan. Yang kedua, turunan produk yang sudah ada atau produk yang memang sudah produksi dari dulu dan tetap kita jalankan atau produk tersebut terus-menerus diproduksi. Yang ketiga adalah perbaikan produk yang sudah ada. Produk yang tadi memang sudah diproduksi tersebut akan kita perbaiki, karena seorang wirausahawan yang baik itu akan memperbaiki produknya dari waktu ke waktu supaya tidak kalah dengan produk pesaing. Yang keempat adalah produk yang pada dasarnya baru atau produk yang baru akan kita keluarkan. Dalam mengidentifikasi peluang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, keluhan pelanggan terhadap produk sejenis yang sudah ada. Yang kedua, analisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Yang ketiga, usulan pelanggan yang dikumpulkan secara otomatis. Dan yang keempat, adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi.
Dalam pengenalan pengetahuan tentang peluang usaha dapat dilakukan yang pertama yaitu keluhan pelanggan. Kita mendengar keluhan pelanggan tentang produk kita atau tentang kelemahan produk kita. Yang kedua yaitu menganalisa keunggulan dan kelemahan produk pesaing. Jadi kita bisa membandingkan produk kita dengan produk pesaing. Apa sih keunggulan produk pesaing, apa sih kelemahan juga dari produk kita. Yang ketiga, usulan pelanggan. Setelah tadi mendapat keluhan dari pelanggan, kita juga mendengar usulan-usulan yang diinginkan oleh para pelanggan kita. Atau masukan-masukan yang diberikan oleh para pelanggan. Dan yang terakhir, adanya kecenderungan dalam gaya hidup, demografi, dan teknologi. Produk kita mampu memenuhi kebutuhan untuk gaya hidup ataupun untuk kebutuhan hidup para pelanggan dan teknologi. Yang kedua, kita membahas tentang mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. 4 perspektif dasar yang berguna dalam mengevaluasi dan memprioritaskan peluang-peluang bagi produk baru. Perspektif itu apa? Perspektif itu 4 sudut pandang yang dapat digunakan dalam mengevaluasi atau menilai dan memprioritaskan peluang-peluang. Memprioritaskan itu adalah mengutamakan peluang-peluang bagi produk baru. A. Strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk dengan memperhatikan para pesaing usaha. Nah, strategi bersaing ini digunakan untuk memilih peluang. Karena pada umumnya perusahaan melakukan diskusi pada tingkat manajemen untuk membahas strategi dalam menghadapi persaingan usaha. Beberapa strategi yang mungkin untuk diterapkan adalah yang pertama, kepemimpinan yang berbasis pada teknologi. Jadi, kepemimpinan atau perusahaan tersebut berbasis teknologi. Yang kedua, kepemimpinan berbasis efisien harga. Maksudnya efisien harga adalah meminimalisir atau menekan biaya pengeluaran. Yang ketiga adalah fokus pelanggan atau fokus pada pelanggan. Yang keempat adalah produk tiruan. Jadi, kita perlu waspada adanya persaingan yang terjadi, yang mungkin terjadi. Jadi, akan banyak para pesaing yang keluar setelah produk kita diluncurkan. Nah, persaingan itu dapat kita waspadai, dapat kita laksanakan dengan kepemimpinan yang berbasis dengan teknologi. Yang kedua, yaitu kepemimpinan yang berbasis dengan biaya atau kita bisa menekan biaya pengeluaran. Yang ketiga, kita fokus pada pelanggan. Kita fokus apa yang menjadi permintaan pelanggan, fokus pada kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, produk tiruan, artinya kita waspada dengan produk-produk kita yang akan ditiru oleh orang lain. B. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk dan pemasaran yang berbeda. Artinya, kita mampu melakukan pengelompokan atau membagi kelompok-kelompok pembeli berdasarkan dengan kebutuhannya dan kemampuannya. Misal, kita menjual produk berupa HP. Nah, kita mampu mengelompokkan, misal dari harga 100.000 sampai dengan 3 juta itu adalah untuk kelompok
menengah ke bawah, atau 3 juta ke bawah itu dari kelompok menengah ke bawah. Nah, dari 3 juta ke atas, misal sampai 10 juta atau sampai 100 juta, itu untuk kelompok menengah ke atas, gitu ya. Jadi mampu mengelompokkan atau membagi kelompok pembeli berdasarkan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang C adalah perkembangan teknologi. Pada perusahaan dengan produk berupa teknologi, keputusan perencanaan yang utama adalah menentukan waktu menggunakan teknologi baru dalam kegiatan produksi. Jadi kita dapat menentukan kapan sih kita akan menggunakan teknologi tersebut gitu. Yang D adalah perencanaan platform produk. Apa itu yang disebut platform? Platform adalah rencana kerja atau program. Platform produk yang bagus dapat menjadi dasar dalam membuat produk turunan yang mampu memenuhi selera pasar. Artinya, jika kita punya rencana kerja atau program kerja yang bagus, itu dapat menentukan produk turunan itu mampu memenuhi selera pasar. Nah, keputusan mengenai platform produk itu berkaitan dengan usaha pengembangan produk dan teknologi. Nah, untuk menjembatani antara kebutuhan teknologi dengan perencanaan pengembangan produk, maka perusahaan bisa menggunakan peta jalur teknologi. Peta jalur teknologi itu merupakan cara untuk menunjukkan perkiraan penggunaan teknologi di masa yang akan datang dan teknologi apa yang cenderung dipakai oleh pasar. Selanjutnya yang E itu evaluasi produk baru. Evaluasi itu adalah penilaian atau menelaah produk yang kita buat. Evaluasi produk dilakukan berdasarkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, ukuran pasar. Jadi, berapa produk yang kita hasilkan atau berapa piece produk yang kita produksi per tahunnya. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Berapa persen kenaikan produk atau kenaikan produksi kita per tahun. Yang ketiga, intensitas persaingan atau jumlah para pesaing dan kekuatannya. Jadi kita mampu membaca jumlah para pesaing dan kekuatannya. Yang keempat, pengetahuan perusahaan mengenai pasar. Jadi selain kita mengetahui jumlah para pesaing, kita juga mampu mengetahui pasar yang saat ini sedang terjadi. Maksudnya, misal nih saat ini apa sih yang sedang viral gitu ya. Jadi kita mampu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, pengetahuan perusahaan mengenai teknologi. Nah, selain kita mampu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat, mampu mengetahui apa yang saat ini sedang viral, yang saat ini sedang banyak dibutuhkan masyarakat, kita juga harus tahu tentang teknologi. Maksudnya, kita juga harus tahu tentang teknologi yang digunakan para pesaing. Jadi, teknologi apa sih yang digunakan para pesaing kita? Teknologi apa sih yang saat ini sedang marak digunakan, gitu ya. Selanjutnya, kesesuaian dengan produk perusahaan lain. Jadi, setelah kita tahu bangsa pasar, kita juga tahu tentang teknologi yang saat ini marak digunakan, dan kita harus tahu kesesuaian produk dengan perusahaan lain. Artinya, kita mampu membandingkan produk kita dengan produk-produk pesaing.
Selanjutnya, kesesuaian dengan kemampuan perusahaan. Maksudnya adalah kita mampu mengimbangi kemampuan kita dalam memproduksi suatu barang yang saat ini sedang marak digunakan oleh para pelanggan. Dan yang terakhir adalah menyeimbangkan portofolio proyek pengembangan. Artinya, kita mampu memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi atau kita mampu mempertimbangkan dampak dari keputusan perencanaan produk kita. Ketiga, pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Dalam pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu terbagi menjadi dua aspek, yaitu pengelolaan sumber daya. Yang kedua, penentuan waktu proyek. Perencanaan sumber daya atau perencanaan produk secara mendalam dan menyeluruh akan membantu perusahaan dalam menggunakan sumber daya secara efisien. Perusahaan akan membuat produk yang benar-benar mampu menyerap kebutuhan pasar dengan sumber daya yang sudah kita anggarkan. Yang B, penentuan waktu proyek. Penentuan waktu dan urutan proyek harus mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, penentuan waktu pengenalan produk. Yang kedua, kesiapan teknologi. Yang ketiga, kesiapan pasar. Dan yang keempat, persaingan dalam penawaran produk. Jadi dalam penentuan waktu proyek itu, apa aja yang kita pertimbangkan? Kita harus tahu kapan kita waktu dalam pengenalan produk kita. Jadi, kapan sih waktu yang tepat dalam mengenalkan produk kita? Yang kedua, kesiapan teknologi. Kesiapan teknologi maksudnya kapan teknologi itu siap memproduksi produk kita. Yang ketiga, kesiapan pasar. Jadi, kesiapan pasar itu kapan sih orang membutuhkan produk kita? Dan yang keempat tadi, persaingan dalam penawaran produk. Jadi kita harus mempertimbangkan waktu dalam persaingan dengan produk-produk lain atau produk-produk pesaing. Yang keempat adalah penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Pada tahap penyelesaian perencanaan dilakukan setelah suatu proyek disetujui. Tetapi perusahaan harus mampu menjelaskan visi produk. Untuk memberikan detail jelas suatu misi, maka tim inti. Tim inti itu tim yang melakukan kegiatan dalam perencanaan proyek atau perencanaan produk. Tim inti harus mampu membuat sebuah pernyataan misi, asumsi, dan batasan. Jadi dalam penulisan sebuah visi harus memakai bahasa yang memiliki makna supaya mampu dicerna atau mampu dimengerti oleh pelanggan. Pernyataan misi. Pernyataan misi mencakup uraian produk secara ringkas, sasaran utama bisnis, dan pangsa pasar. Maksudnya, ketika kita mengenalkan produk kita kepada orang lain, kepada konsumen, kepada pelanggan, kita harus menjelaskan secara ringkas tapi tepat sasaran, atau uraian ringkas tadi sudah mencakup manfaat yang digunakan atau manfaat tentang produk kita. Yang kedua, sasaran utama bisnis. Sasaran utama itu mencakup dengan biaya dan kualitas. Jadi, ketika kita sudah menjelaskan produk tadi secara ringkas, kita juga sudah menjelaskan tentang manfaat produk kita. Yang kedua, sasaran utama bisnis. Sasaran kita apa? Sasaran kita adalah biaya dan kualitas produk kita.
Dan yang ketiga adalah pangsa pasar, yaitu kita mampu mengidentifikasi pasar utama dan pasar kedua yang dapat dipertimbangkan dalam suatu pengembangan. Maksudnya kita mampu mengidentifikasi atau mampu membagi-bagi, mengelompok-kelompokkan siapa sih yang perlu dengan produk kita. Entah dari golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi kita sudah mengelompokkan sasaran kita ke dalam bangsa pasar yang akan kita jual. Maksudnya produk kita itu sudah kita kelompokkan kepada bangsa pasar yang membutuhkan. Yang B, asumsi dan batasan. Asumsi dan batasan diperlukan agar pengembangan teknis produk menjadi lebih baik. Nah, berikut adalah permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam menyatakan asumsi dan batasan, yaitu yang pertama manufaktur. Manufaktur itu adalah kita mampu mempertimbangkan kemampuan, kapasitas, dan batasan operasional. Yang kedua yaitu pelayanan. Pelayanan pelanggan sangat menentukan keberhasilan perusahaan, sehingga perusahaan perlu atau harus mampu menyusun strategi dalam memberikan pelayanan yang bagus, yang baik kepada para pelanggan. Yang ketiga adalah lingkungan. Sasaran aspek lingkungan yang menyatakan bahwa seluruh komponen akan dimanufaktur kembali atau didaur ulang atau keduanya sehingga tidak akan menjadi komponen yang sia-sia. Maksudnya bagaimana? Jadi kita mampu menyatakan bahwa komponen itu didaur ulang atau diolah kembali sehingga tidak ada komponen-komponen yang misal tidak laku itu bisa didaur ulang atau diperbaiki lagi gitu ya. Selanjutnya merefleksikan hasil dengan proses. Nah, langkah terakhir dari perencanaan dan proses strategi adalah perkiraan kualitas produk. Jadi, merefleksikan hasil dengan proses itu adalah perkiraan kualitas produk. Perkiraan tersebut harus melalui tes yang disebut dengan reality check. Dengan adanya reality check, perusahaan bisa membandingkan kecocokan antara visi misi produk dengan kebutuhan pasar. Jika tidak sesuai, maka harus dilakukan perbaikan. Jadi, harus adanya pengecekan kembali atau mengecek, menilai antara kecocokan visi misi dengan produk dengan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan pasar. Nah, materi yang kedua ini sudah selesai. Ini ada tugas. Tugas ini diambil dari materi yang pertama dan yang kedua. Jadi, setelah kalian memahami, kalian mempelajari dari materi yang pertama dan yang kedua, kalian silakan kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi. Yang kedua, jelaskan dampak adanya perencanaan produksi barang. Yang ketiga, sebutkan keuntungan melakukan proses produksi. Yang keempat, apa saja kerugian produksi. Yang kelima, jelaskan 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Kirimkan jawaban kalian atau kirimkan tugas kalian ke alamat email nurhanifah1190@gmail.com. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Tetap semangat dalam belajar meskipun kita tidak belajar dalam satu ruangan atau dalam tatap muka ya. Tetap semangat.
materi yang kedua ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.